Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang analisa makro kripto. Untuk apa kita melakukan analisa teknikal untuk makro kripto ini? Tujuannya adalah biar kita bisa melihat keadaan makro kripto ini secara garis besar. Dari kita melakukan teknikal makro kripto ini, kita bisa memahami arah arus uang, kemudian juga dominasi Bitcoin, lalu juga sentimen investor, serta potensi rotasi sektor. Setelah kita melakukan analisa tersebut, kita bisa memiliki pertimbangan yang lebih matang untuk kita bisa entry ke market atau exit dari market. Oke, kita langsung bahas ke ticker-ticker penting dan juga fungsinya ketika kita melakukan analisa teknikal makro kripto. Yang pertama dan yang sudah pasti yaitu Bitcoin. Kenapa Bitcoin? Karena Bitcoin ini barometer utama pasar kripto. Di saat Bitcoin bergerak, otomatis pasti hampir semua koin lain juga ikut bergerak, seperti Ethereum dan juga koin-koin kecil lainnya. Dan juga gunanya Bitcoin ini kita melakukan analisa terlebih dahulu, agar kita bisa mengetahui tren besar dan sentimen secara keseluruhan dari makro kripto ini bagaimana. Kemudian juga di saat Bitcoin naik ini seperti yang saya bilang tadi, pasti mayoritas koin ini juga naik. Begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada ticker Total One. Total One ini apa? Total One ini adalah semua market cap kripto termasuk Bitcoin. Gunanya apa? Dengan kita melakukan analisa terhadap Total One ini, kita bisa melihat kapitalisasi pasar secara menyeluruh. Nah, dari situ kita bisa melihat apakah ada pertumbuhan kapitalisasi atau masuknya uang secara umum. Kemudian selanjutnya ada Total Two. Bedanya apa dengan Total One? Total Two ini adalah seluruh market cap kripto tapi di luar Bitcoin. Jadi hanya Ethereum dan altcoin lainnya. Nah, dari Total Two ini kita bisa melihat kekuatan pasar altcoin secara keseluruhan. Jika kalian sering mendengar alt season, nah Total Two ini merupakan salah satu indikator utama apakah alt season ini sudah dekat atau tidak. Kemudian tandanya, jika Total Two naik itu biasanya money inflow into the altcoin. Jadi ada rotasi pergerakan uang dari Bitcoin ke altcoin. Kemudian selanjutnya ada Total Tree juga. Total Tree ini apa bedanya dengan Total Two dan Total One? Kalau Total One tadi adalah seluruh market cap kripto termasuk Bitcoin. Kalau Total Two di luar Bitcoin tapi termasuk Ethereum. Sedangkan kalau Total Tree ini adalah seluruh market cap kripto di luar Ethereum dan Bitcoin. Gunanya adalah biar kita bisa melihat kekuatan altcoin lapis menengah sampai kecil. Yaitu yang biasanya altcoin untuk ranking 50, 100 ke bawah gitu. Kemudian juga tandanya adalah ketika Total Tree naik, biasanya rotasi dana ini berpindah ke altcoin yang lebih kecil, yaitu ke ranking 100, 200 atau lebih bawah lagi. Kemudian juga salah satu indikator alt season yang paling penting juga yaitu ada Bitcoin dominance. Bitcoin dominance sendiri ini adalah dominasi kapitalisasi pasar Bitcoin dibanding dengan koin-koin lainnya. Di saat Bitcoin dominance ini naik, market itu cenderung membeli Bitcoin dan menghindari altcoin. Jadi ketika terjadi pelemahan terhadap altcoin, biasanya Bitcoin dominance ini juga mengalami kenaikan. Dan juga sebaliknya, jika Bitcoin dominance turun, biasanya mayoritas altcoin ini mengalami kenaikan. Kemudian yang terakhir juga ada USDT dominance. USDT dominance ini apa? Seperti yang kita tahu, USDT ini adalah stablecoin. USDT dominance berarti dominasi dari market cap USDT, yaitu stablecoin itu. Dimana ketika USDT ini naik, uang masuk ke stablecoin dan biasanya cenderung keluar dari Bitcoin dan altcoin lainnya. Kemudian juga sebaliknya, jika USDT dominance ini turun, uang ini biasanya rotasi keluar dari stablecoin dan masuk ke Bitcoin dan altcoin lainnya. Kemudian juga yang tidak kalah penting itu adalah Ethereum/Bitcoin pair. Tujuannya apa? Ethereum/Bitcoin pair ini adalah chart yang menjadi tanda kekuatan Ethereum terhadap Bitcoin. Kenapa penting kita melihat kekuatan dari Ethereum terhadap Bitcoin? Karena Ethereum ini adalah mother of all altcoin. Jadi ketika Ethereum naik, otomatis mayoritas altcoin itu juga ikut naik. Begitu pula sebaliknya ketika Ethereum ini turun, mayoritas altcoin itu juga pasti akan turun. Nah, berikut ini adalah contoh untuk Ethereum/Bitcoin pair ya, untuk tickernya dan chartnya. Bisa dilihat kita dari tahun 2023 sampai 2025 awal tahun itu terlihat Ethereum/Bitcoin ini terus mengalami penurunan. Itu artinya apa? Itu artinya penguatan Bitcoin terhadap Ethereum yang berarti altcoin dan Ethereum itu cenderung turun. Dan setelah kemarin kita tahu bahwa ada Ethereum Pectra Upgrade, itu langsung Ethereum/Bitcoin pair ini ada tanjakan yang cukup tinggi. Di situ kita lihat adanya rotasi dana dari sektor Bitcoin ke sektor altcoin lainnya. Nah, berikut ini adalah contoh korelasi untuk technical makro kripto ini secara keseluruhan. Pertama kita awali dengan USDT dominance. Kita lihat apakah USDT dominance ini mengalami penguatan atau tidak. Nah, ini saya ambil contoh untuk dari tanggal 20 Januari sampai 7 April 2025. Kita lihat adanya penguatan terhadap USDT dominance ini sebesar kurang lebih 1% ya.
Dan dari situ kita lihat dari pair Bitcoin USD chart ini terlihat adanya perlemahan juga di waktu yang sama. Di situ sesuai yang saya bilang tadi, ketika USD dominance ini naik atau meningkat, di situ adanya potensi pengeluaran dana dari Bitcoin dan altcoin lainnya ke stablecoin. Ketika Bitcoin dump secara kencang seperti ini, biasanya Bitcoin dominance itu akan naik secara tajam. Dan juga kita lihat Bitcoin dominance ini cukup naik tinggi, sebesar kurang lebih 10% dalam rentan waktu Januari sampai April 2025. Efeknya apa? Efeknya ke Ethereum adalah adanya penurunan. Ya, di Ethereum ini kita lihat dari Januari sampai April itu ada penurunan hingga 50% dan itu bisa dibilang cukup dalam. Dan total to chart ini juga mengikuti, karena total to chart ini juga mengikuti market cap dari Ethereum dan altcoin lainnya. Dan jadi ketika Ethereum ini mengalami penurunan, otomatis altcoin lainnya juga mengalami penurunan. Banyak orang juga membahas tentang alt season. Nah sebenarnya ini adalah cheat sheet atau rumus mudah mengetahui alt season secara makro ini ticker-ticker penting tadi seperti Bitcoin dominance, Bitcoin itu korelasinya seperti apa. Yang pertama ada Bitcoin dominance up dan Bitcoin up. Ketika Bitcoin dominance ini up dan Bitcoin juga naik, itu altcoin biasanya stabil. Kemudian yang kedua ada Bitcoin dominance up dan Bitcoin down. Nah ini altcoin akan mereaksi dengan dump yang cukup kencang pada umumnya. Kemudian yang ketiga ada Bitcoin dominance up dan Bitcoin stable. Ini biasanya altcoin itu akan terkoreksi tapi nggak secepat dan sedalam dari ketika Bitcoin turun. Kemudian selanjutnya ada ketika Bitcoin dominance ini down tapi Bitcoin itu up. Ini altcoin akan pump gila-gilaan di momen seperti ini. Karena ketika Bitcoin dominance up tapi dibarengi juga dengan Bitcoin up. Berarti arus dana yang masuk ke altcoin itu lebih cepat dan lebih banyak daripada arus dana yang masuk ke Bitcoin. Kemudian juga ada Bitcoin dominance down, tapi Bitcoin juga down. Itu biasanya altcoin akan stable. Jadi cenderung turun, tapi biasanya tidak turun yang terlalu signifikan. Kemudian yang keenam, ada yang terakhir yaitu Bitcoin dominance down, tapi Bitcoin itu stable. Biasanya di sini ada reaksi dari altcoin yaitu adanya rally tapi tidak setinggi ketika Bitcoin up dan Bitcoin dominance down. Jadi kesimpulan dari semua hal yang kita bahas tadi, untuk analisa technical makro crypto ini kita perlu lakukan analisa ini secara harian atau weekly sesuai time frame atau strategi yang kalian miliki. Pertama, kita lakukan cek Bitcoin trend terlebih dahulu. Apakah Bitcoin ini up atau down atau sideways? Dari situ kita bisa melihat market crypto ini secara keseluruhan seperti apa. Setelah kita menganalisa Bitcoin secara makro, entah itu daily atau weekly, kita bisa amati total one atau total two. Karena dari total one, total two ini kita bisa melihat kira-kira market ini akan bergerak naik atau turun atau sideways juga. Kemudian selanjutnya kita juga bisa melihat pergerakan dari Bitcoin dominance dan USDT dominance. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, Bitcoin dominance ini adalah salah satu tanda di mana apakah arus dana ini lebih keras ke Bitcoin atau lebih kuat ke altcoin. Kemudian sebagai pembantu juga kita bisa menganalisa pair Ethereum/Bitcoin. Jadi tadi itu adalah cara kita menganalisa market crypto secara makro, yaitu tujuannya agar kita bisa memiliki pertimbangan yang lebih matang. Apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk entry atau exit? So see you guys in the next video.